Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Sukma Asharani dengan NIM 201200021. Saya berasal dari PAI 6A Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang berjudul Istinbat. Nah, sebelum masuk materi, saya akan menyanyikan lagu Sifat Wajib Allah. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadithi kiamu binafsi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. Nah, langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu tentang metode istinbat hukum. Metode istinbat hukum sendiri ada 3. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang metode istinbat hukum bayani. Metode istinbat hukum bayani adalah pola istinbat hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz. Metode ini membicarakan pengertian lafaz, kaitannya dengan posisi lafaz-lafaz tersebut dalam kalimat. Kajian tentang lafaz ini kemudian berlanjut dengan pembahasan lafaz itu dari berbagai sisi. Kemudian yang kedua yaitu metode istinbat hukum ta'lili. Metode untuk menemukan ilat, alasan atau tujuan dari pensyariatan suatu hukum. Secara umum, tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus, setiap perintah dan larangan dalam syariat mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian diantaranya disebutkan secara jelas, sebagian lainnya diisyaratkan saja, dan ada pula yang dapat diketahui melalui proses renungan yang mendalam. Nah, alasan tersebut ada yang dapat dijangkau oleh akal manusia, dan ada pula yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode ta'lili. Kemudian yang ketiga yaitu metode istinbat hukum istislahi. Nah, metode ini yaitu cara istinbat hukum untuk mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil hukum. Karena tidak ada yang dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid al-syariah atau tujuan pokok syariat Islam yang mencakup 3 kategori kebutuhan yaitu daruriyah, pokok, hajiyah, penting, dan tahsiniyah yaitu penunjang. Nah, selanjutnya itu cara melakukan istinbat hukum. Cara melakukan istinbat hukum itu ada 6. Yang pertama yaitu qiyas. Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya di dalam nas, disebabkan kesatuan ilat antar keduanya. Kemudian yang kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudorot. Kemudian yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Kemudian yang keempat ada urf. Urf ini adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum di antara mereka atau lafaz yang mereka kenal secara umum atau makna khusus, bukan dalam pengertian etimologi. Kemudian yang kelima yaitu ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana ini adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Kemudian yang keenam yaitu adalah istishab. Istishab ini adalah sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil atau produk istinbat hukum. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu metode istinbat hukum Imam Syafi'i tentang kisos, tindak pidana penganiayaan. Nah, proses untuk menentukan status hukum tersebut dilakukan melalui metode pengujian kebenaran dari sumber nakli maupun sumber akli. Kedua sumber ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, di sini dalil naklinya adalah Quran surat Al-Maidah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Artinya adalah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, Malikiyah, dan Hanabilah berkata, apabila korban melakukan kisos terhadap pelaku kejahatan dengan memotong organ tubuhnya, misalnya kemudian dia meninggal dunia sebab kisos tersebut, karena infeksi luka dari organ tubuh yang dipotong, maka tidak ada kewajiban atas korban karena dia menuntut apa yang menjadi haknya, dan tidak mungkin dipersyaratkan adanya keselamatan korban, karena hal itu akan menutup pintu kisos. Sebab menjaga agar tidak terjadi infeksi tidak berada di bawah kontrolnya. Maka dia menjadi seperti imam, algojo, dan orang yang diperintahkan untuk memotong tangan. Maksudnya di sini tidak ada kewajiban apapun atasnya. Nah, kemudian adapun dalil aklinya, yaitu metode kias yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah menyamakan seorang pelaku yang meninggal karena kisos dengan seseorang pencuri mati akibat tangannya dipotong, maka orang yang memotongnya tidak terkena risiko apapun. Serta sesuai ijma' para jumhur ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan lainnya. Para imam mazhab penguasa apabila melakukan pemotongan tangan pencuri, lalu tiba-tiba pencuri itu meninggal lantaran tangannya dipotong, maka penguasa tidak dikenai kewajiban apapun, karena ada tindakan medis terhadap tangan pencuri setelah dipotong. Nah, setelah dipotong harus mendapat tindakan medis, yaitu bisa dengan ditempelkan pada besi yang sudah dipanaskan dengan api, atau dengan cara-cara yang lain supaya darahnya berhenti. Dengan demikian, orang yang dipotong tangannya tidak mengalami kritis yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai istinbat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.